بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا بالدارين آمين. Berkata penulis kitab Imam Ibnu Sayyidin Nas di dalam kitab Nurul Uyun fi Siratil Aminil Ma'mun, karena kita tak mungkin cinta dengan seseorang kalau kita tak kenal. Maka ada istilah tak kenal maka tak sayang. Dan kita tidak akan meneladani seseorang kalau kita tidak cinta dengan dia. Maka di antara yang terkikis saat ini adalah ketika generasi muda tidak mengenal siapa Rasulullah SAW, sehingga dia tak tahu siapa role model dalam kehidupannya. Maka kita mesti mengenal siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzikru nasabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyebutan nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik ibn Nadar bin Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Hadza huwa al-muttafaq alayhi wa fima ba'da Adnan ila Adam khilafun katsir. Jadi nasab Nabi, silsilah keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, silsilah Nabi nasabnya dari Rasulullah sampai ke Adnan, ini yang disepakati para ulama. Adapun dari Adnan sampai kepada Nabi Adam alaihi salam, banyak khilaf, banyak terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah keturunan daripada Adnan, nanti sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemarin sudah kita singgung sedikit terkait bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagian ulama tidak sepakat bahwa ayah Nabi Ibrahim itu adalah Azar. Azar itu yang disebutkan dalam Quran yang menyembah berhala. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kitab tarikh yang paling terkenal, yang paling besar, karya Imam Ibnu Katsir, diterangkan bahwa ayah daripada Nabi Ibrahim itu namanya Tarikh, ayah kandungnya. Sedangkan ayah yang disebutkan dalam Quran yang menyembah berhala itu adalah paman. Wa min 'adatil Arabi, dan di antara kebiasaan orang Arab itu itlaqul lafzul ab lil 'am, menisbatkan lafaz ayah kepada paman saking dekatnya keponakan dengan pamannya. Apalagi kalau seandainya ayah kandungnya memang sudah tiada, lalu keponakan ini sudah dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Itu tidak saja terjadi pada bangsa Arab, di kehidupan kita, di masyarakat kita, di lingkungan kita pun ada yang keponakan sudah dianggap seperti anak kandung sendiri. Ini untuk menjaga nasab baginda Nabi, bahwa tak ada satupun nasab Nabi itu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Kita ingin menjawab tuduhan orang yang ngotot betul bahwa ayah Nabi Abdullah masuk neraka. Ayah Nabi masuk neraka.
Kan ada itu di dalam video-video, ada orang yang ngotot ayah Nabi berada di dalam neraka. Jadi ini adalah kaum tekstualis. Dia tidak mengerti tentang penjelasan hadis terkait ada seorang sahabat setelah menziarahi ayahnya, lalu dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aina abi?" "Ya Rasulullah, di mana letak ayahku nanti?" Lalu kata Nabi, "Inna abaka finnar." Ayahmu nanti letaknya di dalam neraka. Lalu masam wajah orang yang bertanya kepada Nabi tadi, lalu Nabi menghiburnya dengan mengatakan, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Maka yang dimaksud ayah di sini bukan Abdullah, melainkan Abu Talib, paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paman ini dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setelah hak asuh seorang kakek Abdul Muttalib ini, ketika sudah dia meninggal dunia, Abdul Muttalib setelah itu yang mengasuh Rasulullah itu adalah Abu Talib. Yang menemani perjalanan berniaga ke negeri Syam, Abu Talib. Yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kekejian kafir Quraisy, Abu Talib. Yang pasang badan untuk membela Rasulullah adalah Abu Talib, karena dia sayang kepada keponakannya ini dan sudah dianggap sebagai anak kandungnya. Maka yang dimaksud dengan ayah di situ adalah Abu Talib. Adapun Abdullah, ayahanda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah termasuk ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu orang yang menanti datangnya kehadiran Nabi. Dan Allah tegaskan dalam Quran, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tak akan mengazab suatu kaum kecuali kami telah mengutus nabi di tengah-tengah mereka. Sedangkan Rasulullah ketika lahir belum sempat melihat wajah ayahanda tercinta, karena ayahanda ketika pergi berniaga ke Syam, balik dari negeri Syam, singgah sebentar ke kota Yathrib. Yathrib itu berubah namanya sekarang menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kenapa disebut dengan Yathrib? Sebagian ulama sirah nabawiyah mengatakan Yathrib itu nama seorang pemuka, tokoh terkenal di kota tersebut, maka disebut nama kota tersebut Yathrib. Sebagian ulama sirah mengatakan disebut dengan Yathrib karena Yathrib itu jenis ta'un, wabah. Jadi kota itu terkenal kalau orang masuk ke dalamnya maka dia akan terkena wabah. Termasuk diantaranya ayah baginda Rasulullah SAW mau perjalanan pulang ke Makkah, ayah Nabi wafat di perjalanan karena terkena wabah setelah datang ke kota Yathrib. Makanya Yathrib itu, kota Madinah Al-Munawwarah itu, ketika Nabi datang ke dalamnya, maka kota itu menjadi kota yang amat sangat mulia. Kota itu kota biasa, bahkan dikenal sebagai kota wabah. Sekarang semua orang merindukan untuk datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka ada istilah dalam ungkapan ulama kita, syaraful makan bisyarafil makin. Keutamaan tempat itu bergantung siapa yang tinggal di dalamnya. Kalau kita pergi keluar Riau ke Jakarta, pergi makan nasi dengan lauk rawon, duduklah di situ. Bapak dari mana? Dari Riau. Oh Riau, kampung Ustadz Somad ya. Pergi ke bandara, jumpa orang lagi. Bapak dari mana? Dari Surabaya. Bapak dari Riau. Oh di situ tuh ada Ustadz Abdul Somad ya. Itu ada namanya istilah syaraful makan bisyarafil makin. Keutamaan suatu tempat itu bergantung siapa yang tinggal di dalamnya. Sekarang orang-orang Saudi penjual-penjualnya tahu Indonesia, Anies Baswedan, Prabowo, Jokowi, Mulyono,
banyak macam-macam. Jadi keutamaan suatu tempat itu bergantung siapa yang tinggal di dalamnya. Turki, Erdogan. Irak, setiap jumpa dengan jamaah haji dari Irak, Saddam Hussein. Ada yang suka dengan Saddam Hussein, ada yang tak suka dengan Saddam Hussein. Tapi sekarang orang baru sadar ketika Saddam Hussein ini wafat, barulah mereka tahu bahwa mereka sudah dirongrong oleh Amerika. Sumur-sumur minyak sudah dikuasai oleh Amerika. Kemudian pangkalan-pangkalan militer sudah dibuat oleh Amerika di Irak itu. Sengaja supaya nanti mereka bisa berkuasa. Ratusan pangkalan militer yang ada di Timur Tengah itu punya Amerika. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tempat itu biasa, lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tempat itu mulia, sama seperti bulan kelahiran Nabi. Rabiul Awal. Dia bukan bulan-bulan haram. Bulan haram itu kan 4. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi, dia sudah tetapkan ada 4 bulan yang mulia. Apa di antara 4 bulan yang mulia? Salasatun mutawaliyatun, 3 yang bergandengan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Muharram. Wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan Rajab yang posisinya antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Bulan-bulan ini dimuliakan karena tak boleh ada pertumpahan darah, tak boleh ada peperangan. Bulan ini mesti dimuliakan. Orang Arab baik yang Islam maupun yang tidak Islam, mereka memuliakan bulan tersebut. Bulan Rabiul Awal taklah istimewa menurut orang Arab, tapi bulan itu sekarang disebut bulan Rabiul Anwar, bulan yang penuh dengan cahaya. Apa sebab? Sebab di dalamnya lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sirah Tahliliyah karya Syekh Muhammad Sawabi, salah satu dosen kami di Al-Azhar, beliau sudah wafat 2 tahun lalu. Dalam kitab itu diterangkan apa hikmah di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lahir di bulan haram, supaya orang tidak mengira mulianya Nabi karena lahir di bulan yang mulia, tapi lahir Nabi menjadikan bulan tersebut menjadi bulan yang mulia. Itulah sebabnya di antara hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Rabiul Awal. Semua yang berkaitan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sesuatu itu amat sangat mulia. Termasuk bersolawat kepada Nabi. Kalau di Mesir ini perjalanan hidup, pengalaman hidup kami dulu waktu ketika kuliah. Orang Mesir itu kalau sedang bercokak, berkelahi, berhantam, ada tabrakan di jalan, sibuk berdebat bla 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 sampai menyebabkan macet panjang, cukup katakan kepada dia, sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selesai pertikaian mereka. Tak ada saling minta ganti rugi. Kalau di Panam cobalah orang berkelahi, tabrakan, sallu ala Nabi, salawat kepada Nabi. Tak usah kau ajarkan aku salat, pandailah. Tapi ini memang kenyataan Bapak Ibu, bahwa di Mesir itu mereka begitu cinta dengan Rasulullah, cukup kita kasih kode, sallu ala Nabi. Bersalawatlah kalian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kata Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Syafi'i, kullu amalin bainal qabuli wal rad illa as-salat ala nabi. Setiap amal kita ni antara ditolak atau diterima kecuali salawat kepada Nabi. Haji antara ditolak atau diterima. Zakat antara ditolak oleh Allah atau diterima. Puasa antara ditolak atau diterima. Salat antara ditolak atau diterima. Salawat kepada Rasulullah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
Karena salawat itu tentu didasari karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi, apa kata Nabi Adam alaihissalam? Ya Rabbi haqqi Muhammadin lama ghafartali. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, Engkau telah hapuskan dosa dan kesalahanku. Lalu kata Allah kepada Adam, Ya Adam, min aina arabta Muhammadan walam akhluqhu? Wahai Adam, dari mana engkau tahu tentang Muhammad sedangkan aku belum ciptakan dia? Lalu kata Nabi Adam menjawab, Lamma khalaqtani min yadik wa nafaqta fi min rohik. Ketika engkau ciptakan aku dengan kuasamu, ya Allah, ra'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku tengok tiang-tiang arsy itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik. Dan aku tahu engkau tidak menisbatkan nama dengan engkau kecuali makhluk yang amat sangat engkau cintai. Itulah kenapa kita dianjurkan oleh para ulama ketika kita berdoa, mulailah dengan bertawassul membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini macam-macam. Ada salawat asy-syifa, salawat tibbil qulub. Ini biasanya pengajian ibu-ibu sering membaca salawat asy-syifa. Saya secara pribadi mengamalkan ini, nasihat para ulama, tiupkan ini ke hati, ke kepala, lalu diusapkan ke dada hati anak. Kalau seandainya hati dia keras menerima nasihat, ketika hati dia keras, ketika dia egonya sangat tinggi, ketika dia gampang sekali marah dan sebagainya, tiupkan itu ke kepalanya, kemudian usapkan ke dadanya atau tiupkan ke air supaya hatinya menjadi lembut. Karena salawat ini maknanya adalah dengan bersalawat kepada Nabi, semoga hati dibersihkan, semoga hati disembuhkan, begitu pula dengan jasad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bagi yang belum hafal, nanti cek di Google salawat asy-syifa, salawat penyembuh, atau salawat tibbil qulub namanya. Salawat sebagai penyembuh hati, obat hati. Amalkan itu selalu, mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah dari segala penyakit-penyakit hati, dan kita dikaruniakan keturunan yang punya akhlak yang mulia sebagaimana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah itu ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk ahlul fatrah, karena pada masa Abdullah masih hidup dia belum sempat melihat, dia belum didatangkan atau belum menjumpai Rasul di zaman dia. Sama seperti pedalaman, suku pedalaman misalnya, tak ada HP, belum ada dai yang datang ke sana, maka mereka tidak akan diazab oleh Allah karena belum ada orang yang mendakwahi mereka. Tapi kalau seandainya sudah ada datang dai ke pedalaman Papua, ke pedalaman Talang Mama dan sebagainya, sudah ada yang menyampaikan dakwah, lalu mereka tidak mau beriman, baru mereka diazab oleh Allah. Sedangkan masa dari Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Isa, masa yang amat sangat jauh sekali, maka orang yang belum diutus kepada mereka seorang nabi,
maka mereka termasuk ahlul fatrah yang mereka bebas daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ummuhu sallallahu alaihi wasallam Aminatu bintu Wahb bin Abd Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Dan ibu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah putri daripada Wahab bin Abd Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi berjumpa kepada kakek yang ketujuh antara Abdullah serta Aminah, atau kita sebut dengan Siti Aminah. Siti artinya Sayyidati. Sayyidati. Orang Arab payah nyebutnya. Sayyidati itu payah bagi orang Arab. Mereka singkat dengan Sidati. Sampai ke Riau, Siti. Tikus lewat pun disebutnya Siti, Sitikus. Kalau laki-laki, Sidi. Sidi itu Sayyidi. Jadi, apa Sidi-Sidi kok? Sidi itu Sayyidi, Siti itu Sayyidati. Sayyidati, tuan yang amat sangat mulia. Mauliduhu sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini fi syahri Rabi'il awwali min 'amil fil. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin di bulan Rabiul Awal pada tahun gajah, Amul Fil. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena saat itu Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian mereka datang menggunakan pasukan bergajah, maka disebut dengan tahun gajah. Jadi dulu karena belum ada penanggalan Islam, khusus penanggalan Islam, maka oleh sebab itu penanggalan itu tahun sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Ketika Nabi kehilangan Abu Talib serta Khadijah binti Khuwailid, orang yang dia cintai, maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Ketika terjadi banjir bandang pada masa Nabi Nuh alaihissalam, banjir dalam bahasa Arab faidan, maka disebut dengan Amul Faidan, tahun banjir. Jadi tahun dulu masih dinisbatkan berdasarkan peristiwa, karena penanggalan Islam belum terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penanggalan Islam adalah setelah wafatnya baginda Nabi, ketika sebentar lagi kita akan memperingati tahun Hijriah. Ketika Sayyidina Umar mengirimkan surat melalui sekretaris-sekretarisnya untuk dikirimkan kepada gubernur-gubernur yang ada di Persia, yang ada di Syam, yang ada di Damaskus, yang ada di Baghdad, yang ada di Mesir. Amr bin As menjadi gubernur di Mesir. Lalu ketika ada perintah kepada para gubernur ini, kata sahabat lainnya, ini kalau ada perintah ini kapan dilaksanakannya, sedangkan kita tidak ada penanggalan khusus, wahai khalifah. Oleh sebab itu, saat itulah
Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman dan sahabat lainnya mengusulkan bagaimana kita tetapkan penanggalan dalam Islam. Nah, sebagian ulama, sebagian sahabat mengusulkan penanggalan Islam ini hari wafatnya baginda Nabi. Jangan, kata sahabat lain, hari wafat adalah hari kesedihan. Bagaimana kalau seandainya penanggalan Islam ini adalah hari lahirnya baginda Nabi? Jangan. Kenapa? Karena hari lahir Nabi ikhtilaf. Sini kita nanti akan sebutkan bahwa qila, sebagian ulama mengatakan tanggal lahir Nabi itu tsanihi, tanggal 2 Rabiul Awal. Wa qila thalithuhu, tanggal 3 Rabiul Awal. Wa qila tsani asyarihi. Sebagian mengatakan, sebagian besar 12 Rabiul Awal. Wa qila ghairu dzalik, sebagian mengatakan selain daripada tanggal tersebut. Jadi penanggalan tanggal hari lahir Nabi itu ulama ikhtilaf, tapi yang paling rajih, yang paling kuat adalah 12 Rabiul Awal. Oleh sebab itu, yang dipilih oleh para sahabat adalah hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat lainnya, karena hijrah ini adalah puncak keemasan, puncak kejayaan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah dari kota suci Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Makkah itu kota yang amat sangat dicintai oleh Rasulullah. Apa kata Nabi? Inni uhibbuki, aku cinta engkau wahai Makkah. Laula anna qaumi akhrajuni minki ma taraktuki. Kalau bukan karena kaumku yang mengeluarkan aku dari engkau, maka aku tak akan meninggalkanmu. Nabi amat sangat cinta dengan Makkah. Makkah punya nama lain. Nama lain dari Makkah, Ummul Qura, induk dari segala negeri. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Kalau seandainya negeri itu negeri yang beriman, maka kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Berkah, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ziyadatul khairi ba'dal khair. Kebaikan yang terus bertambah, itulah makna daripada berkah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi, ya Allah berkahi umatku pada pagi hari mereka. Nah, kita yang pada pagi hari ini ada di majelis ilmu, sampai nanti kita salat isyraq, kita menjemput keberkahan daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Negeri itu diberkahi karena orang merindukan untuk datang ke tempat itu, ke Makkah Al-Mukarramah, dan orang berbondong-bondong dan tak putus. Walaupun kita sayangkan bahwa Arab Saudi saat ini mereka punya vision 2030. Berkunjung ke Arab Saudi 2030. Maka sekarang Arab Saudi itu sangat longgar dan tidak seketat dulu. Perempuan 5 tahun, 7 tahun lalu itu tak boleh bawa nyetir mobil. Sekarang sudah boleh. Dulu tak boleh jaga toko-toko. Sekarang toko-toko parfum tuh yang jual tuh, yang menawarkan adalah perempuan. Mereka punya tempat wisata-wisata di Riyadh, di Jeddah, di Al-Ula. Al-Ula itu ada kolam renang yang bule-bule pun berenang di situ. Tak berbaju. 3 jam dari kota Madinah Al-Munawwarah. Di Jeddah juga demikian. Di Riyadh juga demikian. Diskotik, tempat perjudian, itu sudah legal di Arab Saudi. Makanya kita tak heran ketika Israel membombardir Palestina, negara-negara Arab ini diam saja. Kenapa? Karena mereka mementingkan kepentingan negara mereka saja.
Kenapa? Karena hubbud dunia, cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan takut akan kematian. Karena kita sudah terjajah secara politik, secara militer, secara ekonomi oleh Amerika. Terjajah secara politik, di PBB itu yang punya hak veto itu ya Amerika. Walaupun semuanya berkoar-koar, Israel teroris, Israel biadab, percuma. Nanti hak veto itu tak ada genjatan senjata permanen. Terjajah secara politik. Sekarang harus masuk dari satu kawasan ke kawasan lain, masih harus ada visa. Sebagian ulama kita itu sebenarnya melarang kita datang ke Masjidil Aqsa saat ini. Kenapa? Orang yang ke Palestina saat ini, ke Al-Quds, ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, beli visanya ke Israel, bukan ke Palestina. Karena secara pengakuan daripada Donald Bebek itu, Yerusalem itu ibu kota Israel. Jadi kita beli visa kepada Israel, bukan kepada Palestina. Terjajah secara politik, terjajah secara ekonomi, nilai tukar dunia pakai dolar, bukan pakai rial, bukan pakai dinar, bukan pakai dirham. Terjajah secara ekonomi, terjajah secara politik, terjajah secara militer, kekuatan persenjataan Amerika, Israel, itu semua yang menyumbangkan adalah daripada Amerika. Dan ketika Donald Bebek itu ziarah ke Qatar, Kuwait, negara-negara Teluk itu, ke Arab Saudi, dan mereka menyumbangkan satu negara 600 miliar dolar, sekitar ratusan triliun untuk Amerika. Lalu setelah itu, itulah duit mereka untuk menghancurkan negara-negara Islam. Ini sudah dikhawatirkan Nabi. Jadi ketika kita membaca hadis Jibril, hadis Arba'in Nawawi, ketika datang Jibril kepada Rasulullah menyamar sebagai manusia, lalu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Dia bertanya tentang Islam. "Akhbirni anil iman." Dia bicara tentang iman. "Akhbirni anil ihsan." Dia bertanya tentang ihsan. Yang berikutnya, "Akhbirni an amaratis sa'ah." Beritahu aku apa itu tanda-tanda hari kiamat. Kata Nabi, "Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il." Yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Karena saat itu Nabi sudah tahu bahwa yang di depan dia bukan orang sembarangan. Dia adalah Jibril alaihissalam. Tapi Nabi beritahu untuk mengajarkan sahabat-sahabatnya bahwa di antara tanda hari kiamat itu antalidal amatu rabbataha. Seorang anak menjadikan orang tuanya sebagai budaknya, sebagai pembantunya. Itu tanda-tanda kecil hari kiamat itu akan tiba. Yang kedua, wa antaral hufatal auratal alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan tengok, kata Nabi, orang Arab Badui yang mereka tak bersendal lalu mereka mengembala kambing, nanti mereka akan membangun gedung-gedung pencakar langit. Itulah Dubai, Kuwait, Qatar, dan lain-lain, sibuk membangun gedung-gedung pencakar langit. Bantuan kepada Gaza, kesehatan di Gaza, bantuan medis tak mereka bantu. Yang mereka bantu belum lama datang pesawat Uni Emirat Arab mengirimkan bantuan medis, satu pesawat kargo kepada Israel karena dibombardir oleh Iran. Karena Uni Emirat Arab itu sudah menormalisasi hubungan dengan Israel. Semoga kita selamat dari fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tahun lahir Nabi, kalau dalam penanggalan Masehi itu tanggal 22 April 571.
Masehi. Kalau bicara tentang maulid kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebenarnya maulid itu, peringatan maulid Nabi itu ada dalilnya atau tak ada dalilnya. Karena kalau musim maulid ini banyak muncul video-video yang membid'ahkan peringatan maulid. Maulid bid'ah, peringatan Isra dan Mi'raj bid'ah, peringatan nuzul Quran bid'ah, dan setiap bid'ah ini masuk neraka. Nabi itu punya nama lain, di antara nama lain Basyira, memberikan berita gembira. Nabi itu senantiasa memberikan berita gembira. Kata Nabi, at-taibu minadz dzambi kaman la dzanbalah, orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat seperti orang yang tak punya dosa sama sekali. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah, kata Nabi, bersedekahlah walaupun dengan sebutir kurma. Jaga diri kalian dari api neraka dengan bersedekah sebutir kurma. Kalau tak bisa bersedekah dengan sebutir kurma, peringatan rudal Iran jatuh ke Israel. Kata Nabi SAW, tabassumuka liwajhi akhika sadaqah, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Maka sebenarnya cocok kotak amal itu namanya kotak infak namanya. Karena kalau kotak wakaf itu mesti harus jelas ada ijab qabulnya. Kemudian wakifnya siapa, yang wakafnya siapa. Lalu itu wakaf yang muakkad atau muabbad, yang untuk sementara atau yang permanen. Kalau kotak sedekah, sedekah ini maknanya umum. Likulli sulama sedekah, jari jemari yang dipakai untuk bertasbih, kata Nabi, sedekah. Senyum pun sedekah. Nanti kalau kotak itu kotak sedekah, jalannya dia orang senyum aja. Karena senyum adalah jadi kotak yang cocok itu memang kotak infak. Jadi orang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu senantiasa memberikan berita gembira kepada sahabat-sahabatnya. Ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku bersama orang yang memelihara anak yatim, kedekatanku seperti dua jari ini, kata Nabi, di hari kiamat. Nabi itu senantiasa memberikan berita gembira. Ini mesti harus sifat Nabi yang seperti ini. Ini harus diteladani oleh para dai, oleh para ulama. Jangan ceramahnya sikit-sikit neraka, kiamat, azab kubur. Itu aja semua isinya. Akhirnya orang ini, betul Islam ini agama penuh rahmat. Orang bertanya-tanya. Ya, kita ini beritakan kepada orang lain tuh berita yang gembira supaya mereka senang dan mereka merindukan surga, merindukan Rasulullah, merindukan berjumpa dengan Allah, merindukan. Sikit-sikit bid'ah, masuk neraka, sesat, neraka. Tak cingkrangan, neraka. Apa seperti ini dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Nabi menyebutkan dalam hadisnya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Tak masuk surga orang yang di dalam hatinya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tak masuk surga orang yang di dalam hatinya masih terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Lalu kata sahabat, inna rajulan yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ada orang, ya Rasulullah, senang menggunakan pakaian bagus dan sendal yang bagus. Apakah dia orang yang sombong? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak sombong. Innallaha jamil yuhibbul jamal.
Karena Allah itu indah, cinta dengan keindahan. Kalau kita punya jam tangan bagus, rumah bagus, mobil bagus, mukena bagus, gamis bagus, itu bukan sombong. Karena Allah itu indah dan dia cinta dengan keindahan. Lalu kata Nabi, al-kibru, sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Di antara menolak kebenaran adalah orang ketika kita sampaikan dalil, dia tak terima dalil. Ini kita dalil kita, dia pakai dalil, kita pakai dalil. Dia mengikuti pendapat ulama-ulama mereka saja. Kita punya banyak ulama yang berhujjah demikian. Ini dalilnya. Sekarang mau terima atau tidak? Kalau mereka tak mau terima, masih menganggap bahwa pendapat mereka yang benar, pendapat kita batil, sombong. Karena hakikat daripada menutup mata kaki itu kan ada illatul hukmi, ada illah sebab hukumnya. Man asfala minal ka'baini fa finnar. Siapa yang menjulurkan kain celananya melebihi mata kaki, masuk neraka. Karena ada hadis lain, la yanzurullah ila man jarra saubau khuyala. Allah tak akan tengok orang yang menjulurkan kain kaki di bawah mata kakinya kalau dia sombong. Kan titik hukumnya sombongnya. Kalau seandainya pakai celana cingkrang lalu dia sombong, itulah yang menyebabkan masuk neraka. Karena sombong walaupun sebesar biji sawi, campak dia ke dalam api neraka. Merasa dia yang paling sunnah, dia yang paling hebat. Orang lain ahlul bid'ah masuk neraka, sesat, kekal di dalam neraka. Sebesar itu surga, luasnya seluas langit dan bumi. Mau masuk surga sendirian? Ajak-ajaklah kami juga. Jadi maulid Nabi itu ada dalilnya. Di antara dalil maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Hendaknya dengan karunia dan rahmat Allah mereka bergembira. Di antara karunia dan rahmat Allah itu adalah diutusnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita disuruh bergembira. Kenapa harus ada peringatan maulid? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memperingati hari lahirnya. Ketika Nabi puasa hari Senin, ditanya oleh sahabat, "Kenapa engkau puasa hari Senin wahai Rasulullah?" "Zaka yaumun wulidtu wa yaumun bu'ithtu wa yaumun unzila alayya fih." Hari Senin hari aku dilahirkan. Hari Senin hari aku diutus menjadi seorang rasul. Hari Senin hari pertama kali aku menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Kamisnya diangkat amal kita oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, tapi kan Nabi dengan berpuasa, orang sekarang memperingatinya dengan ceramah, dengan makan-makan, dengan baca Quran. Pernah tak dibuat oleh sahabat? Masing-masing dalam peringatan maulid itu ada dalilnya semua. Baca Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena dia akan datang pada hari kiamat membawa syafaat. Dalam maulid Nabi ada salawatan. Kata Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Yang bersalawat kepadaku sekali, Allah bersalawat kepada dia 10 kali. Makna salawat di situ tidak lain adalah keselamatan yang kita harapkan. Jadi bersalawat kepada Nabi itu sebenarnya kita yang meminta syafaat keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna daripada salawat. Kemudian dalam maulid Nabi lagi ada pembacaan sirah nabawiyah, ada ceramah, dalil ceramah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajak umatmu, ajak kaummu ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan kalimat-kalimat, dengan nasihat-nasihat, dengan suri tauladan. Kalau perlu berdebat, debat dengan cara yang baik. Dalam maulidan ada makan-makan. Kata sahabat kepada Nabi, ayyul islami khairun ya Rasulullah, Islam apa yang paling baik? Yang pertama kata Nabi, tut'imut ta'am, engkau memberi makan, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, lalu engkau menyampaikan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Hadis riwayat Abdullah bin Salam. Kata Nabi SAW, ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, sambunglah silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Salat malamlah kalian di saat manusia tertidur, kalian akan masuk surga dengan penuh ketenangan, keselamatan, kebahagiaan. Ini dalilnya. Oh, pernah tak ada tak di zaman Nabi? Pernah tak dibuat sahabat? Dalam kaidah usul fikih bahwa at-tarku la yadullu ila tahrim. Ketika Nabi SAW meninggalkan sesuatu, tidak membuktikan, tidak menunjukkan bahwa sesuatu itu haram. Ini Al-Quran. Belum pernah pada masa Nabi SAW Al-Quran itu dibukukan, dijadikan sebagai mushaf. Quran ini ada dimushafkan pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, pada masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dulu Quran ini masih dituliskan di pelepah kurma, di bebatuan, di tulang-tulang unta. Belum dimushafkan. Ketika pada masa Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, kata Sayyidina Umar, wahai khalifah, sudah banyak para penghafal Quran kita wafat di medan perang. Kita khawatir dengan mereka ini wafat, nanti Quran ini hilang dan orang tak bisa membedakan mana perkataan ahli syair dan mana Al-Quranul Karim dan mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Quran mesti kita bukukan. Oleh sebab itu pembukuan Quran itu terjadi pada masa Abu Bakar. Tapi Abu Bakar mengumpulkan Quran menggunakan sab'atul ahruf, 7 bahasa, semua bahasa Arab. Bahasa Arab Khawazin, Yaman, Khaza'ah, Quraisy. Tapi masa Sayyidina Utsman, Quran ini dikhususkan 1 bahasa saja, yaitu bahasa Arab Quraisy, bahasa Arab terbaik yang dikenal dengan Ar-Rasmu Al-Uthmani. Belum ada harakat, belum ada tanda baca pada Quran, belum ada tanda waqaf. Tanda baca pada Al-Quran itu pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena orang-orang A'jamiyun non-Arab ini sudah banyak berbondong-bondong masuk Islam, khawatir lahjah mereka ini mempengaruhi bahasa Quran. Maka pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau perintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali, seorang tabi'in, untuk meletakkan harokat dan tanda baca pada Al-Quran Al-Karim. Itu pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Belum ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah bisa dikatakan sebagai bid'ah? Karena tidak ada di zaman Nabi. Sayyidah Aisyah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saumat dahri, puasa sepanjang hidupnya. Tak ada putus kecuali masa haid saja. Apakah pernah dicontohkan Nabi? Tak pernah. Sayyidina Abu Hurairah, kalau beliau berzikir dengan alfa uqdatin, berzikir dengan menyimpul tali 2000 simpul, dan tak pernah dibuat pada masa Nabi SAW. Maka kaidah yang mengatakan semua yang tak dicontohkan Nabi adalah bid'ah, kaidah yang batil, gugur dengan dalil-dalil tersebut. Oh, ini kan sahabat. Sekarang kita tengok kan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka orang yang di Arab Saudi yang mereka mengaku bermazhab Salafi itu, mereka mengaku bermazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya amalan. Apa amalan Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau kalau sholat sehari semalam 300 rakaat. Sholat sunnah 300 rakaat. Itu diterangkan oleh putra beliau,
disebutkan di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala Imam Az-Zahabi. Orang Salafi tak pernah mengamalkan salat sunnah 300 rakaat. Padahal imam mereka melaksanakan hal yang demikian. Itu Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad termasuk ahlul bid'ah? Berarti mereka pengikut ahlul bid'ah. Oh, itu kan imam. Sekarang Imam Ibnu Taimiyah, imamnya orang Salafi. Imam Ibnu Taimiyah itu kalau habis salat subuh membaca Al-Fatihah berulang-ulang sampai waktu isyraq. Itu Imam Ibnu Taimiyah. Apakah Imam Ibnu Taimiyah termasuk ahlul bid'ah? Jadi sekarang ini kita nih mau mendengarkan dalil hujah dari orang atau tak mau mendengar? Kalau mau mendengar, bisa kita berlapang dada. Dengan orang yang non-muslim saya bisa kita untuk saling toleransi, apalagi kepada sesama muslim. Silakan mereka amalkan yang mereka yakini, kami mengamalkan yang kami yakini. Jangan sipak-sipak lagi orang yang sudah jadi pengurus masjid, masuk dia di situ, kemudian menggerogoti, lalu nanti setelah itu dibuangnya satu-satu pengurus itu, khususnya masjid-masjid Muhammadiyah, kemudian barulah dia nanti ustadz-ustadznya dari kami. Tak ada lagi zikir-zikir jahat, tak ada lagi pakai kunut-kunut, tak usah, bid'ah semua itu, masuk neraka. Ya Allah. Selesai kaji kita, Bu. Tak ada tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Nah, rasanya dah tuntas tuh karena lontong dan nunggu kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan menanamkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.